Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Alfifa Riza. Aku adalah mahasiswi Universitas Said Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi pengalaman aku selama pandemi COVID-19. Kita pindah dulu ya ke beberapa bulan sebelumnya. Nah, kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia ini terjadi pada bulan Februari, di mana pada saat pemerintah telah mengetahui adanya kasus positif di Indonesia, mereka langsung mengambil kebijakan untuk melakukan PSBB dan juga physical distancing. Salah satu dampak dari physical distancing ini adalah adanya pembatasan dan penjadwalan untuk kendaraan umum, contohnya kayak kereta, busway, dan sebagainya. Gak cuma kendaraan umum aja loh teman-teman, tapi kendaraan pribadi juga. Contohnya, penggunaan motor hanya boleh digunakan oleh satu orang dan adanya pembatasan untuk tempat duduk di mobil. Selain adanya penjadwalan dan pembatasan penggunaan kendaraan, adanya work from home dan juga pembelajaran dari rumah. Karena aku merupakan seorang karyawan dari perusahaan farmasi, maka aku harus tetap bekerja dengan adanya surat. Nah, ini adalah pengalaman aku dan teman-teman aku bekerja di perusahaan farmasi selama pandemi corona. Karena adanya pembatasan dari penggunaan kendaraan umum, awalnya kantor aku juga memberikan beberapa peraturan untuk karyawan atau karyawati yang bekerja di sana. Contohnya yaitu dengan membawa baju ganti bagi karyawan atau karyawati yang menggunakan kendaraan umum. Peraturan ini diberlakukan pada awal Maret sampai pertengahan April. Karena peraturan ini dinilai kurang efektif bagi aku dan juga karyawan yang lainnya, makanya perusahaan mengganti peraturan dengan menyediakan jemputan berupa minibus bagi karyawan dan karyawati yang rumahnya jauh dari kantor. Sedangkan untuk karyawan dan karyawati yang rumahnya dekat dengan kantor, diwajibkan untuk membawa kendaraan pribadi berupa motor atau menebeng dengan temannya yang membawa motor. Menurut perusahaan tempat aku bekerja, peraturan ini dinilai lebih efektif dibandingkan peraturan sebelumnya karena dapat menekan angka penyebaran dari virus COVID-19 tersebut. Nah, istilah ini disebut sebagai istilah jemput-menjemput. Jadi, perusahaan aku menyediakan jemputan berupa minibus untuk menjemput orang-orang yang jauh dari kantor. Sedangkan aku yang tinggal di dekat kantor dijemput oleh temanku yang membawa motor pribadi. Peraturan ini berlaku dari pertengahan April sampai awal Juli. Cara physical distancing ini dilakukan di berbagai negara loh, nggak cuma Indonesia dan perusahaan aku aja, tapi di semua negara. Nih aku kasih tahu contohnya ya, aku kasih tahu data dari jurnal yang udah aku dapetin. Nah, ini jurnalnya, judulnya Physical Distancing Intervention and Incident of Coronavirus Disease 2019 Natural Experiments in 149 Countries, di mana jurnal ini membahas hubungan antara jaga jarak secara fisik dengan virus COVID-19 yang diikuti oleh 149 negara. Nah, kita masuk ke introduction from the jurnalnya ya. Mulai 8 Juni, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus telah terkonfirmasi lebih dari 7 juta kasus dengan kematian mencapai 400.000. Di berbagai negara, fasilitas kesehatan kewalahan oleh lonjakan kasus, terutama pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Sampai saat ini, belum ada satupun negara yang merilis vaksin dan obat untuk virus ini. Berbagai cara telah dilakukan untuk bisa menurunkan laju penyebaran virus COVID-19 sampai vaksinnya ditemukan. Salah satu cara yang dilakukan dan dinilai efektif oleh berbagai negara untuk menurunkan laju penyebaran virus COVID-19 adalah dengan memberlakukan physical distancing. Apa itu physical distancing? Physical distancing adalah istilah menjaga jarak secara fisik, yaitu dengan benar-benar terpisah secara fisik tetapi sosial bisa tetap menyatu secara virtual menggunakan teknologi. Contohnya menggunakan media sosial atau telepon dan sebagainya. Ini adalah gambaran physical distancing, di mana terdapat jarak pisah secara fisik antara satu individu dengan individu yang lain. Di sini kita akan menjelaskan 5 cara physical distancing yang dilakukan. Pertama, ada penutupan sekolah. Kemudian, kedua, ada penutupan tempat kerja. Ketiga, ada penutupan kerumunan massa, contohnya yaitu gathering dan konser. Kemudian ada penutupan transportasi umum, contohnya ada busway, terus ada kereta dan sebagainya. Kemudian ada lockdown. Ini dilakukan mulai dari 1 Januari sampai 30 Mei 2020. Jurnal ini menggunakan analisa secara statistik, yaitu analisa deret waktu yang digunakan untuk menunjukkan populasi virus COVID-19 dari waktu ke waktu dan untuk memperkirakan dampak atau perubahan yang terjadi
terjadi pada kasus COVID-19. Nah, di setiap negara bertindak sebagai pemilik atau kontrol untuk setiap kasus COVID-19 yang terjadi di negara masing-masing. Sehingga persamaan yang terbentuk yaitu log YT sama dengan B0 ditambah B1 dikali T ditambah B2 dikali XT ditambah B3 dikali Z ditambah B4. Di mana YT adalah jumlah kasus COVID-19, T kecil adalah waktu, T besar adalah jumlah hari sejak dimulainya tindak lanjut atau hari sejak kasus pertama dilaporkan, XT adalah hari ke X terjadinya kasus COVID-19, B0 adalah tingkatan dasar atau hari sebelum dimulainya interferensi atau kebijakan. B1 adalah perubahan hasil tingkat sebelum interferensi, B2 adalah perubahan hasil tingkatan setelah interferensi, B3 adalah perbedaan kemiringan setelah terjadi kasus COVID-19. Setiap negara harus memiliki data 7 hari atau lebih setelah tanggal pelaporan dengan kasus minimal 30 kasus pertama. Kita masuk ke result ya. Secara keseluruhan, 149 negara menerapkan setidaknya 1 dari 5 kebijakan physical distancing, dimulai dari 1 Januari sampai 30 Mei 2020, dengan setidaknya melampirkan data 7 hari kejadian COVID-19 pasca interferensi atau kebijakan. Nah, berikut adalah negara-negara yang menerapkan physical distancing. Bentuk kebijakan physical distancing yang diterapkan ada 5, yaitu S1 berwarna ungu adalah penutupan sekolah, S2 berwarna jingga adalah penutupan tempat kerja, S3 berwarna magenta adalah penutupan kerumunan massa seperti gathering atau konser, S4 berwarna biru adalah penutupan kendaraan umum, dan S5 berwarna merah adalah lockdown. So, ke contoh kasus ya, negara pertama yang diambil adalah negara dengan kode IDN. IDN adalah 3 kode alfa untuk negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia menerapkan kelima jenis physical distancing, yaitu penutupan sekolah, penutupan kantor, penutupan kerumunan massa, penutupan transportasi umum, dan lockdown. Negara kedua adalah negara dengan kode BEL. BEL adalah kode untuk negara Belgia, di mana Belgia hanya menerapkan 4 jenis physical distancing, yaitu penutupan sekolah, penutupan kantor, penutupan kerumunan massa, dan lockdown tanpa adanya penutupan transportasi umum karena dianggap masih diperlukan. Dari 149 negara yang menerapkan kebijakan physical distancing, didapatkan penurunan keseluruhan sebesar 13%. Penurunan ini didapatkan dari data nilai IRR atau Incident Rate Ratio. Nilai itu merupakan nilai perubahan yang terjadi akibat diberlakukannya kebijakan physical distancing. Nah, berikut adalah data nilai IRR untuk negara yang menerapkan 5 jenis physical distancing. Di sini ada negara Indonesia, Turki, Rusia, Iran, Irak, dan sebagainya. Kemudian, ini adalah data nilai IRR untuk negara yang menerapkan 4 jenis kebijakan physical distancing. Di sini terdapat negara Australia, Belgia, Jerman, Jepang, Swedia, dan sebagainya. Selanjutnya adalah data nilai IRR untuk negara yang menerapkan 3 jenis kebijakan physical distancing. Di sini terdapat negara Islandia, Brunei, Niger, dan Senegal. Dan ini adalah data negara yang menerapkan 2 dan 1 kebijakan physical distancing, yaitu negara Tanzania dan Belarus. Sehingga dari data tersebut kita dapatkan nilai rata-rata IRR dari setiap negara sebesar 0,87, sedangkan persen penurunan sebesar 13% didapatkan dari rumus 1 min IRR total dikali 100 sama dengan 1 min 0,87 dikali 100% sama dengan 13%. Di mana 1 sama dengan ambang batas maksimal nilai IRR 0,87 adalah nilai rata-rata IRR dari 149 negara, 13% adalah angka penurunan selama dilakukannya physical distancing. Kita masuk ke contoh kasus ya. Terdapat 2 contoh negara. Negara 1 adalah negara dengan kode TUR. TUR adalah kode untuk negara Turki. Turki menerapkan 5 kebijakan physical distancing sehingga nilai IRR yang Turki dapatkan berkisar dari 0,04 sampai 9 dengan nilai rata-rata sebesar 0,56. Sedangkan negara kedua adalah negara dengan kode JPN. JPN adalah kode untuk negara Jepang. Jepang menerapkan 4 kebijakan physical distancing sehingga didapatkan nilai IRR sebesar 0,90 sampai 0,99 dengan rata-rata 0,94.
Setelah mengetahui nilai IRR dari setiap negara, berikut adalah data gabungan nilai IRR yang terbentuk berdasarkan jenis kebijakan physical distancing-nya. Setiap baris mempunyai kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Ada yang memberlakukan 5 kebijakan, ada pula yang kurang dari 5. Hal ini berpengaruh juga terhadap nilai IRR dari negara tersebut. Kalian bisa perhatikan nilai IRR untuk negara yang memberlakukan 5 kebijakan lebih kecil dibandingkan negara yang memberlakukan kurang dari 5. Sebentar Devi, gimana nih sama kasus yang baris ketiga? Physical distancing yang dilakukan hanya 3, yaitu penutupan sekolah, penutupan kantor, dan pembubaran kerumunan massa. Tapi nilai IRR-nya sama dengan yang memberlakukan 5 kebijakan. Nah, semua ini balik lagi ya ke negara masing-masing. Apakah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sudah dijalankan dengan benar atau belum? Apakah masyarakat benar-benar tertib atas kebijakan yang diberlakukan atau tidak? Nah, di sini ada keuntungan physical distancing. Yang pertama yaitu kita jadi memiliki waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Kemudian, kita dapat mengembangkan hobi seperti memasak dan membaca, dan membiasakan pola hidup sehat seperti mencuci tangan, memakai masker, dan sebagainya. Dan yang pastinya dapat menurunkan penyebaran virus COVID-19 sebesar 13% loh. Makanya jaga jarak itu penting, teman-teman. Sekian video dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi